Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, aku Audrey. Hai, gue Imelda. Hari ini kita berdua mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu buku terbaru Terelie yang judulnya Selamat Tinggal. Wah, seru nih kalau ngobrolin buku dari penulis kawakan semacam Terelie. Bukunya udah banyak banget di mana-mana, bestseller semua hampir. Iya, siapa sih yang nggak tahu nama Terelie gitu ya? Namanya udah ada di mana-mana. Terus kalau kita ke toko buku, mesti bukunya beliau ada di jajaran bestseller paling depan. Bener banget, sampai kalau kita ke toko buku yang besar seperti Gramedia, selalu ada satu rak yang memang khusus didedikasikan untuk buku-buku karya Terelie nih. Bahkan saking terkenalnya beliau tuh ya, bukunya tuh nggak cuma ada di toko buku resmi, sampai toko buku bajakan pun bukunya Terelie tuh jadi bestseller. Bener. Bahkan nih ya, 1 bulan atau mungkin 1 minggu setelah buku terbarunya keluar, pasti tuh udah ada tuh PDF-nya di website-website. Di terus, WA. Itu menunjukkan banget ya kalau buku-buku Terelie itu sangat digemari oleh para pembaca di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal buku bajakan nih ya, dengar-dengar Mel, dari situ tuh yang bikin Terelie terinspirasi buat nulis buku Selamat Tinggal ini. Oh, sesuai banget ya sama kondisi masyarakat kita, karena nggak bisa dipungkiri ya kalau kita tuh dikelilingi oleh hal-hal bajakan, terutama buku. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti sering lah lihat-lihat buku-buku bajakan. Iya, bener banget. Nah, berasal dari keresahan Terelie sama praktik pembajakan buku itulah, makanya Terelie menulis buku Selamat Tinggal. Nah, buku ini, Mel, bercerita tentang seorang mahasiswa sastra yang namanya Sintong. Dia ini penulis, terus akademisi, terus berprestasi di kampusnya. Tapi ada tapinya nih, Mel. Apa tuh? Si Sintong ini jualan buku bajakan, Mel. Ironis banget ya, seorang penulis tapi dia malah ngejual buku bajakan juga. Itu hal yang kontradiktif banget gitu. Nah, dalam buku ini kita juga dibawa untuk menelusuri kehidupan si Sintong ini, yang mana merupakan mahasiswa abadi juga nih. Dia udah 7 tahun kuliah di kampus ternama Indonesia, tapi nggak kunjung lulus karena dia kesulitan untuk menyusun skripsi. Nah, nanti di pertengahan buku ini kita juga melihat semangat nulis Sintong kembali muncul setelah dia menemukan sebuah buku yang ditulis oleh penulis yang lama hilang, yaitu Sultan Pane. Nah, Sultan Pane di sini nanti akan menjadi tokoh imajiner yang sangat kuat nih perannya dalam novel ini. Kalau alurnya sendiri gimana sih, Mel? Alur buku Selamat Tinggal ini? Nah, alurnya nih maju mundur sih, Dre. Jadi ada part di mana nanti buku ini menceritakan kehidupan masa lalu dari setiap tokohnya, entah itu masa lalu tokoh utama Sintong, masa lalu tokoh Sultan Pane, dan masa lalu tokoh-tokoh lainnya. Nah, aku juga suka banget sama gaya penyampaiannya Terelie di cerita ini, Mel. Soalnya penyampaiannya lugas, ringan. Mungkin itu kali ya yang bikin orang-orang dari yang tua sampai muda semuanya suka sama Terelie. Karena penyampaian ceritanya itu enak dibaca. Bener banget. Terelie di sini bisa menempatkan dengan baik gitu, mana part yang memang harus ditulis dengan ringan dan juga mana part yang memang harus ditulis dengan lugas. Karena karakter di sini kan banyak banget ya, Dre ya. Iya, bener banget. Selain tokoh-tokohnya yang banyak, tapi tokoh-tokohnya ini tidak hanya jadi figuran aja nih, Dre, ya kan. Jadi setiap tokohnya ini punya kisah-kisahnya sendiri, punya background story sendiri, punya kebohongan sendiri, kepalsuan sendiri, yang mana menarik banget yang diceritain oleh Terelie ini. Makanya semua orang dari yang tua sampai yang muda tuh semuanya suka sama Terelie karena gaya bahasanya beliau yang ini.
Nah, itu semua turut membentuk satu tema perpalsuan yang menurutku unik banget temanya. Jadi menurutmu buku ini gimana nih, Dre? Jadi kan buku ini mainly sebuah satir ya, untuk menyindir produk bajakan beserta pelaku-pelakunya. Nah, kebetulan praktik pembajakan buku tuh ya, kayak bahaya laten yang terpendam di masyarakat kita. Selama ini kita biarin aja itu terjadi, saking praktik pembajakan itu biasa dilakukan di sekitar kita. Kita nganggep, buku asli kan mahal, mending beli bajakannya aja biar murah. Selama ini kita pasti mikir kayak gitu kan, Mel? Bener banget. Nah, setelah adanya buku ini, berhasil bikin kita tersadar secara penuh kalau pembajakan itu salah dan nggak bisa dibenarkan barang sedikit pun. Bener banget. Jadi menurutku juga Terelie ini dalam buku ini bisa menyenggol habis kasus-kasus mengenai hal-hal pembajakan ya. Gak cuma dari buku loh. Beliau juga menyenggol masalah pembajakan film, lagu, barang-barang branded, bahkan pembajakan yang bersifat sangat berbahaya, yaitu pembajakan obat, pemalsuan obat. Nah, kalau menurut gua nih, buku ini tadi kita udah ngomong kalau tokoh-tokohnya tuh banyak banget kan. Tapi bagusnya Terelie di sini, beliau bisa menceritakan buku ini dengan padat dan kaya akan kisah dari masing-masing tokoh. Namun semuanya bisa berkesinambungan satu sama lain. Nggak ada tuh yang namanya tumpang tindih kisah tokoh satu dengan tokoh yang lain. Nah, itu memperlihatkan kepintarannya Terelie kali ya, Mel. Gimana caranya beliau memasukkan tokoh, memberikan cerita ke tokoh itu. Terus buku ini kan tentang semua yang palsu ya, kepalsuan ini, kepalsuan itu. Tapi di buku ini juga bahkan menyelipkan hal-hal yang juga di luar tema palsu tadi loh, Mel. Ada menyinggung politik, pemerintahan, kehidupan kampus, sampai jurnalistik. Itu menurutku memperkaya isi buku banget sih, sehingga buku ini jadi berbobot dan sangat layak baca. Bener-bener, karena topik yang diangkatnya cukup luas ya. Gue ngerasa dapat banyak insight baru sih dari buku ini. Tapi nih ya Dre, dari segi cover dan judul buku ini, gue gak nyangka banget kalau buku ini ternyata ngangkat topik yang berat. Mungkin kalau temen gue gak ngasih rekomendasi buat baca buku ini, gue gak akan baca. Karena terkesan seperti buku romansa yang bercerita tentang perpisahan gitu. Mungkin untuk pembaca awam karya Terelie kayak gue, mungkin akan ada banyak salah paham sih dari covernya ini. Iya, bener-bener. Jadi, kalau bisa dibilang alurnya di awal bab itu lumayan lambat. Bercerita tentang masa lalunya Sintong. Nah, untuk merasakan esensi bukunya, makanya kamu harus sabar dulu, Mel. Nanti bahasannya bakalan seru dan dalam pada waktunya. Oke, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari buku ini, Mel? Buku ini beneran jadi tamparan banget sih buat gue. Sekaligus cermin besar aja gitu. Untuk melihat bahwa kita tuh ternyata dikelilingi oleh kepalsuan, segala-galanya palsu, bajakan. Dan jamak dari kita turut memeriahkan hal itu. Tanpa disadari, kita sudah membuat para pencipta, penulis, dan penemu menderita dengan alih-alih slogan andalan kita. Bahwa kalau ada yang murah, ngapain sih harus beli yang mahal? Nah, dari situ gue sadar banget sih kalau ternyata egois banget ya kita. Iya, padahal kalau soal murah sama mahal, banyak juga loh sarana untuk kita belajar tanpa barang bajakan. Misalnya, Ipusnas. Ipusnas itu aplikasi gratis dari Perpustakaan Nasional yang bisa kita akses kapan aja, di mana aja, dan itu legal. Terus ada juga e-Perpus yang di-powered by Gramedia Digital. Itu juga mirip sama Ipusnas. Terus bahkan ada juga kita bisa membeli buku e-book secara legal, kayak di platform Gramedia Digital. Itu gimana sih, Mel, cara pakainya? Kamu kan udah pernah pakai ya?
Iya, aku pengguna Gramedia Digital dan aku ngerasa bermanfaat banget sih. Karena Gramedia Digital itu adalah platform atau aplikasi penyedia e-book legal nih. Kita bisa beli e-book di situ. Jadi semua buku yang diterbitkan oleh Gramedia itu pasti ada e-booknya di Gramedia Digital. Dengan modal hanya 89.000 kita udah bisa menikmati seluruh e-book yang ada di aplikasi Gramedia Digital. Kalau misalnya 89.000 masih kemahalan nih. Nah, selain itu, Gramedia Digital juga mengeluarkan paket berlangganan pada setiap jenis genre. Jadi ada paket non-fiksi, paket fiksi, dan paket children book. Yang mana satu jenis genre itu hanya dibanderol 49.000 per bulan. Jadi selama sebulan itu kita bebas membaca seluruh e-book yang bergenre misalnya fiksi saja, berarti kan kita bisa membaca seluruh novel yang ada di aplikasi Gramedia Digital. Kalau kita bandingkan dengan buku fisik yang taruhlah harganya 70.000 sampai 120.000, itu jauh banget kan bedanya. Betul. Jadi kayak win-win solution gitu loh. Iya. Iya ya, banyak banget ternyata alternatif buku-buku yang legal. Nah, setelah kita udah tahu barang bajakan itu jelek, dan kita udah tahu alternatif buku yang legal, sekarang tinggal dari kita sendiri aja ya, Mel. Mau ambil yang bagus dan legal atau yang enggak. Iya, bener banget. Nah, selaras nih sama quotes akhir di bukunya Terelie yang berjudul Selamat Tinggal ini, bahwa kita bisa memperbaiki semuanya dengan cara kita mulai mengucapkan kalimat selamat tinggal dengan gagah. Kita ucapkan dengan gagah selamat tinggal kepada semua keburukan, selamat tinggal kepada semua kebodohan, dan selamat tinggal kepada semua ketidakpedulian. Dan kita dengan sukacita menyambut dan mengucapkan selamat datang pada revolusi kebaikan. Aku Audrey Safia. Dan gua Imelda, pamit undur diri. See you!